Halo, perkenalkan, nama saya Novelio Putra Indarto dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi forward kinematics menggunakan metode Dynafit-Harden. Lalu, apa itu forward kinematics? Forward kinematics merupakan proses menghitung orientasi dan posisi dari n vektor berdasarkan sudut-sudut pada join. Dan Dynafit-Hardenberg sendiri atau yang biasa disebut DH merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung forward kinematics. Untuk lebih detailnya saya sarankan untuk menonton video dengan link yang sudah saya cantumkan pada deskripsi sebelum melanjutkan video ini. Di sini saya telah menyiapkan sebuah robot. Nah, ini robotnya. Robot ini adalah robot Mi Arm versi 4 yang terdiri dari 3 DOF. Sebenarnya 4, tapi DOF terakhir rusak. DOF pertama merupakan bagian bawah di mana robot dapat bergerak seperti ini. Lalu DOF kedua terletak pada bagian ini, servo ini. Robot bergerak maju, mundur. Nah, lalu yang ketiga terdapat pada bagian ini, bergerak naik turun. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut merupakan ilustrasi dari robot Mi Arm. Pada bagian merah ini merupakan bagian base dan join 1. Lalu pada bagian yang tengah ini adalah join 2. Di sini adalah join 3 dan yang terakhir pada ujungnya yaitu n vektor. Lalu ini merupakan sumbu awal atau sumbu base pada robot ini, di mana sumbu X0 menghadap ke depan dan sumbu Z0 ke atas. Terdapat 4 parameter DH yaitu A, alfa, D, serta theta. A adalah jarak perpindahan sumbu Z terhadap sumbu X. Lalu alfa adalah perputaran sumbu Z mengitari sumbu X. D adalah perpindahan sumbu X pada sumbu Z. Dan yang terakhir adalah theta, yaitu perputaran sumbu X terhadap sumbu Z. Lalu karena terdapat 3 join, kita membuat tabel menjadi 3, yaitu I1, I2, I3 sesuai dengan nomor. Pada analisis I1, nilai A adalah 15 mm atau 1,5 cm. Lalu untuk nilai alfa pada I1 adalah 0 derajat. Hal tersebut karena pada X sebelumnya Z belum berputar. Lalu nilai D yaitu perubahan sumbu X atau perpindahan sumbu X sepanjang sumbu Z adalah 30 mm atau 3 cm. Dan theta di sini kita hanya tulis theta atau kita asumsikan 0 karena nilainya akan berubah tergantung pada keinginan penggunanya. Setelah I1 selesai kita analisis, kita akan berlanjut pada I2. Setelah kita menganalisis I1, kita akan lanjut menganalisis ke I2. Berbeda dengan halnya I1, I2 tidak dapat dihitung begitu saja, karena jika kita melihat sumbu Z1 dan X1, X1 mengarah ke depan dan Z1 mengarah pada kita, sedangkan sumbu Y mengarah ke atas. Jika kita ingin mencari jarak pada join 1 dan join 2, kita tidak bisa menggunakan sumbu Y karena pada 4 parameter DH tidak terdapat sumbu Y. Oleh karena itu, kita harus putar sumbu Z1 dan X1 sebesar 90 derajat. Hal tersebut menyebabkan offset pada theta yang harus kita tambahkan sebesar 90 derajat. Setelah itu kita dapat menghitung A pada I kedua, yaitu sebesar 80 mm atau 8 cm, alfa sebesar 90 derajat karena pada join 1 dan join 2 terjadi perputaran sebesar 90 derajat. Kemudian nilai D sebesar 0 karena jika dilihat D bernilai 0 karena sumbu X tidak berubah sepanjang sumbu Z. Lalu theta seperti halnya tadi diberi offset sebesar 90 derajat. Kemudian untuk I3 sendiri cukup mudah, yaitu nilai A sebesar 80 mm atau 8 cm. Lalu nilai alfa adalah 0 karena kita asumsikan pada NF terjadi perputaran pada sumbu. Nilai D adalah 0 dan nilai theta tetap theta. Berikut adalah program untuk menentukan posisi sebuah n vektor menggunakan forward kinematik
dengan metode Dinafit-Hattenberg. Pada program ini terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi transpose Z atau pergeseran Z dengan parameter D, yaitu salah satu parameter dari Dinafit-Hattenberg. Lalu terdapat transpose X atau pergeseran sumbu X dengan parameter A, dan rotasi Z dengan parameter theta, serta rotasi X dengan parameter alpha. Ide dari Dinafit-Hattenberg ini, kita mengalihkan seluruh matriks, yaitu matriks transpose X, transpose Z, rotasi X, dan rotasi Z. Lalu hasilnya merupakan output dari sebuah join. Sehingga jika terdapat 3 join, maka terdapat 3 output. Lalu ketiga output itu kita kalikan dan kita akan mendapatkan posisi dari n efektor. Baik, kalau begitu mari kita coba dengan tabel yang telah kita tentukan tadi. Karena robot kita memiliki 3 DOF, maka kita inputkan 3. Panjang link 1 tadi adalah 0. Panjang link 1 adalah 1,5. Lanjut ke D, yaitu 3 cm. Theta kita asumsikan 0 untuk melihat bahwa apakah teori kita benar atau tidak. Lalu alpha bernilai 0. Kemudian pada I2, alpha bernilai 8 atau 8 cm, D-nya bernilai 0, theta bernilai 90, karena ingat kita memiliki offset 90, jika ditambahkan dengan 0 tetap akan bernilai 90, dan alpha yaitu 90 karena terjadi perputaran. Dan alpha bernilai 90. Dan alpha bernilai 90 karena terjadi perputaran pada sumbu Z. Kemudian pada I3, A bernilai 8 dan D bernilai 0. Datanya kita asumsikan 0 seperti yang lain, lalu alfanya tetap 0. Oke, hasilnya dapat kita lihat. Nah, dapat kita lihat bahwa posisi n vektor dari sumbu base, yaitu pada sumbu X sebesar 9,5, Y-nya mendekati 0 karena di sini 4,89 pangkat 10, 4,8. Dapat kita lihat bahwa posisi akhir n vektor terhadap sumbu base, yaitu pada X, sumbu X sebesar 9,5, pada sumbu Y mendekati 0 karena di sini 4,89 dikali 10 pangkat min 16, dan pada sumbu Z sebesar 11. Hal tersebut benar karena jika kita lihat pada model kita, jika tidak ada perubahan pada setiap tetanya, maka posisinya akan berada di posisi ini. Lalu mari kita coba kasus jika join pertama bersudut 20 derajat, join kedua bersudut 30 derajat, dan join ketiga bersudut 10 derajat. Oke, kita inputkan kembali. Di sini jumlah joinnya adalah 3. Lalu nilai A awal yaitu 1,5, nilai D itu 3, nilai tetanya 20, nilai alpha itu 2, 0. Lalu pada I2 A nya bernilai 8 dengan D 0. Lalu theta 2, ingat kita masih memiliki offset 90, jadi untuk theta 30 kita tambahkan dengan 90, yaitu 120. Pada alpha, dengan alpha bernilai 90 derajat. Pada I3, A nya tetap 8, lalu D nya 0, theta bernilai 10, lalu alfanya bernilai 0. Oke, dapat dilihat bahwa posisi X yaitu 5,2
posisi Y 1,3 dan posisi Z yaitu 9,9 atau mendekati 10. Mari kita uji dengan robot kita. Oke, mari kita mulai percobaan pertama kita, di mana sudut awal yaitu 20 derajat. Oke, sudah 20 derajat. Lalu sudut kedua yaitu sebesar 30 derajat. Dan sudut ketiga yaitu sebesar 10 derajat. Oke. Apakah nilai X bernilai 5, lalu nilai Y bernilai 1,3 dan nilai Z bernilai mendekati 10? Oke, mari kita coba dengan penggaris. Oke, kita ambil X nya, kita coba cek X nya apakah bernilai 5. Oke, benar. Oke, dengan benar bahwa berada di posisi 5 cm. Lalu untuk dia sendiri berada pada posisi kira-kira 1, sekian, ya benar. Lalu pada Z hampir mendekati 10 ya. Oke, percobaan pertama telah berhasil. Oke, mari sekali lagi kita buktikan dengan sudut join 1 yaitu sebesar 10, sudut join 2 sebesar 50, dan sudut join 3 sebesar -10. Oke, mari kita lakukan lagi. A nya bernilai 1,5, D1 bernilai 3, kata 1 tadi bernilai 10, lalu alfa nya bernilai 0. Lalu pada A2 bernilai 8, lainnya nilai 0, tetanya karena kita masih memiliki offset 90, maka 50 tambah 90 yaitu 140. Kemudian alfanya bernilai 90. A3 bernilai 8, D nya 0, tetanya -10, lalu alfanya bernilai 0. Nah, posisi n vektor yaitu 3,3 pada X, 0,3 pada sumbu Y, dan 8,1 pada sumbu Z. Oke, mari kita lihat kembali pada robot kita. Oke, kita akan coba lagi secara langsung menggunakan robot. Dimana yang pertama sudut 10 derajat. Oke, 10 derajat. Lalu yang kedua sudut 50 derajat. Oke, dan yang ketiga yaitu sudut -10. Oke. Setelah itu mari kita analisis menggunakan penggaris. Oke, tadi untuk sumbu X bernilai 5 dan ternyata benar ini bernilai 5. Lalu untuk sumbu Y bernilai 0,3. Oke, benar. Dan sumbu Z bernilai mendekati 10. Oke, kalau begitu sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton.